Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan menggali lagi beberapa ayat suci Al-Qur'an. Karena ayat Al-Quran itu begitu unik, satu kalimat atau satu ayatnya itu bisa dimaknai atau ditafsirkan dengan beberapa cara atau beberapa macam. Tidak hanya satu hal, tapi bisa jadi hal yang lain. Topik kita di pagi ini, kita akan belajar ada nggak sih di Quran itu gimana caranya, trik-triknya supaya orang itu bisa kaya. Ada nggak di Quran? Memang Quran selama ini cuma tahunya kan kita ngebahas masalah akhirat, surga, neraka, masalah keimanan, masalah ibadah dan lain-lain. Kalau masalah duniawi kayak gitu ada nggak sih dibahas? Sebenarnya ada, walaupun hanya berupa isyarat. Jadi Al-Quran memang tidak pernah membicarakan secara spesifik bagaimana orang bisa jadi kaya, tapi ada isyarat di dalamnya yang sebetulnya asalkan kita mau sedikit menggali, kita bisa mempunyai pemahaman yang berbeda dalam memahami ayat tersebut. Baik, kita mulai dengan surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, diceritakan di situ, wahai seluruh manusia. Kalau Al-Quran mengatakan ya ayuhan nas, itu artinya ya seluruh manusia, siapapun itu, muslim maupun non-muslim, tua maupun muda, laki maupun perempuan, dan seterusnya, dari warna kulit manapun, dari bangsa manapun, selama dia bisa dikategorikan sebagai an-nas atau manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu. Apa kulu artinya? Kulu mimma fil ardi halalau thayyiba. Kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari sebagian apa-apa yang ada di dalam bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Nama anak kulu di sini bisa diartikan sebagai terlek, makan, ya makan nasi, makan apa, makan. Tapi bisa juga diterjemahkan dengan terjemahan yang lain. Karena kalimat makan ini di kita saja
sudah bercabang lewat makan. Misalnya kalau saya tanya sama Oman, "Man, mana lo?" "Mencari sesuap nasi." Nah, itu dia. Mencari sesuap nasi. Itu kalimat makan. Sudah yang dituju adalah makan, cuman maknanya bukan makan. Betul nggak? Mencari sesuap nasi itu maknanya apa? Nafkah, kerja, nyari duit kan gitu. Mencari sesuap nasi. Nah, itu dia. Makanya ya, kalimat Al-Quran juga di sini yang nama kalimat kulu bisa diterjemahkan sebagai makan, secara letterlek makan itu ya makan, tapi bisa juga diterjemahkan sebagai makna kayak tadi itu, carilah makan gitu, carilah makan di atas bumi ini yang baik-baik, yang halal dan baik. Jadi Al-Quran memerintahkan kepada kita juga untuk mencari makan kepada siapapun, seluruh manusia di muka bumi ini, tapi syaratnya dua, halal dan baik. Loh, kenapa kok mesti halal kalau non muslim? Ya iya, kalau nggak halal ya rasain sendiri akibatnya. Karena perintah halal ini bukan cuma kepada orang beriman, karena nanti ada ayat 172 juga ya ayyuhalladzina amanu kulu juga suruh makan, tapi nggak ada kata halalnya di situ. Nanti kita bahas, insyaallah. Yang halal dan baik. Yang halal itu apa? Halal itu sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi halal itu bukan cuma sekedar nggak boleh makan babi, nggak boleh makan yang nggak disembelih. Ya itu juga salah satu termasuk halal. Cuman kalau dalam konteks makanan, iya tadi nggak boleh makan babi, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan darah, nggak boleh makan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah misalnya. Nah, itu konteksnya halal dalam konteks makanan. Tapi kalau halal dalam konteks secara umum, nah, dalam arti pekerjaan, dalam saat kita mencari makan, maka halal di sini adalah maknanya jangan nyari makan dengan cara menipu. Jangan cari makan dengan cara korupsi misalnya. Jangan cari makan dengan cara mencuri misalnya. Karena halal. Siapapun itu, mau muslim mau non muslim, rumusnya ya sama, yang halal kalau nyari makan. Karena kalau nggak halal, baik muslim maupun non muslim, ya rasain sendiri akibatnya. Kira-kira seperti itu. Walaupun orang itu bergelimang harta, tapi kalau hasil dari korupsi, nanti kalau ujung-ujungnya kena KPK, ya sengsara juga gitu. Walaupun dia non muslim. Karena tidak halal, yang namanya orang korupsi kan nggak halal. Tidak dari hasil yang sesuai dengan peraturan, kira-kira seperti itu. Jadi semua manusia diperintahkan nyarilah makan ya di atas bumi ini yang halal dan baik. Gimana caranya? Nah, ini rumusnya baru. Caranya nyari makan supaya nyari makan ini bisa menghasilkan harta yang bertumpuk-tumpuk. Memang ada di Quran harta yang bertumpuk-tumpuk, ada. Ya, coba kita buka surat Ali Imran ayat ke-14. Ali Imran ayat ke-14. Konteksnya balik lagi, ini kita berbicara mengenai konteks. Ali Imran ayat ke-14 ini sebetulnya sedang menceritakan hal-hal yang menghiasi dunia ini, yang dicintai oleh manusia. Konteksnya manusia lagi, zuyyina linnas, dihiaskan bagi seluruh manusia, siapapun itu, hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, di antaranya adalah nisa, istri-istri atau suami, wal-banin, anak keturunan. Nah, ini yang ketiga, wal qanatiril muqantarah,
Wal qanatiril muqantarah itu artinya adalah harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Apa aja harta benda yang bertumpuk-tumpuk itu? Minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Ini sebetulnya isyarat juga bagi Al-Quran bahwa kalau kita pengen punya harta benda yang bertumpuk-tumpuk, siapapun orangnya, manusia, zuyyina linnas, manusia, minadz zahabi wal fiddah, maka carilah kerjaan. Nah, korelasi dengan ayat tadi, carilah kerjaan yang berasal dari berbagai macam berbagai macam hasil tambang. Karena emas kan hasil tambang, ya kan? Mau emas kuning, mau emas putih, mau emas hitam. Emas kan banyak ya, emas atau perak. Ini isyarat sebetulnya. Jadi secara tidak langsung Al-Quran mengatakan kalau kalian pengen punya harta yang bertumpuk-tumpuk, ya kerjalah di bidang itu. Coba kita lihat orang kalau kerja sekarang di bidang tambang ya, kira-kira kaya-kaya nggak? Ya kan, yang kerjanya di Freeport, nah, di Pertamina, di Antam, itu ya. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita pengen jadi orang kaya dengan harta yang bertumpuk, nah kerjalah atau berjadilah pengusaha di bidang yang berhubungan dengan itu. Makanya yang nanti yang punya anak, yang punya cucu, nah arahkan ke bidang-bidang itu. Sekolahkan, nanti cari jurusan yang kira-kira berhubungan dengan itu lah. Kalau dia lulus dan bisa kerja di bidang itu, nah udah. Ini kata Al-Quran begini dan buktinya udah ada. Kita sendiri tahu kan. Coba orang kerja di Pertamina, gimana? Ada yang kerja di Freeport dan sebagainya misalnya. Walaupun nggak harus kerja di situ, tapi bisa kita berbisnis dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kita ada proyek di situ dan sebagainya, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan kita bisa kecipratan dengan hal seperti itu. Masalahnya adalah sulit untuk masuk ke situ. Sulit masuk ke situ mah. Mesti sekolahnya jurusan apa kan, koneksinya juga mesti luas. Ada lagi enggak? Nah, ada lagi. Kita lanjut ayatnya. Wal khailil musawwamah. Wal khailil musawwamah itu apa? Kuda tunggangan, kuda pilihan. Kuda zaman dulu kan adanya kuda ya. Zaman sekarang juga ada kuda tuh, kuda jingkrak. Tahu nggak kuda jingkrak? Hah? Apa? Ferrari. Nah, itu udah kuda kan, sama-sama kuda. Ferrari, itu kuda jingkrak. Kuda jingkrak namanya. Artinya apa? Kalau nggak bisa nyari duit di situ, tadi penambangan ya, nyari duit di bidang transportasi. Itu. Kuda kan tujuannya transportasi kan gitu. Transportasi. Mau kerja di otomotif bisa kan, atau mau kerja di pesawat, bidang itu, kereta api dan sebagainya. Pokoknya transportasi secara umum lah, otomotif. Ya kalau kita lihat orang-orang yang sekarang aja, kalau yang lagi booming itu kan sekarang apa? Tesla. Tesla lagi booming. Tahu Tesla nggak? Mobil listrik. Nah, Tesla, bikinannya Elon Musk. Mobil itu namanya bukan mobil, itu komputer dikasih kurung, jalan sendiri. Dia bisa jalan sendiri tanpa kita harus nyetir. Itu namanya Tesla. Sekarang lagi booming, di mana-mana orang berlomba membuat mobil listrik. Mobil yang nggak perlu pakai bensin. Jadi kalau bensinnya habis dicas sudah kayak HP, makanya kayak komputer, itu komputer dikotakin kata orang, dikasih roda terus jalan. Karena komponen mesinnya pun beda sama mobil bensin biasa. Itu sangat sederhana komponen mesinnya.
Ini kecepatannya bisa tinggi. Dan bensinnya sekali isi Jakarta Surabaya itu paling cuma butuh 500.000 sekali cas. Murah banget. Coba bandingin sama bensin berapa itu Jakarta Surabaya. Karena dia dicasnya listrik, bukan isi bensin. Masalahnya adalah kalau listriknya habis di tengah jalan gimana casnya? Itu doang di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri, apalagi di Amerika, di China gitu, namanya pengisian bensin charger di jalan tuh udah banyak. Jadi kita nggak usah khawatir kalau habis bensin. Di kita pun di beberapa pom bensin di tol itu sudah ada tuh pengisian mobil elektrik. Jadi sambil ngecas sambil kita makan. Cuman masalahnya ngecasnya lama. Kalau isi bensin kan cepet ya. 5 menit, 10 menit udah selesai. Ini bisa ngecasnya tunggu paling cepat sejam, 2 jam. Hah? Powerbank? Enggak ada, ini ada stasiun pengisiannya. Di kilometer 57 itu kita tinggal parkir situ, colokin, kayak ngecas HP. Ngecas HP kan lama. Sama ngecas mobil juga lama itu, bisa 2 jam, 3 jam sambil makan segala macam. Tapi sudah sekali full bisa menempuh jarak. Bisa sampai ada yang 300 kilo, ada yang 500 kilo, ada yang 900 kilo. Tergantung harga mobilnya, semakin jauh jarak tempuhnya makin mahal harga mobilnya. Gitu. Jadi kebanyakan rata-rata sekarang udah bisa menempuh jarak sekitar 100 kiloan lah. Artinya untuk orang kerja di Jakarta dan sekitarnya itu udah cukup PP, kurang lebih seperti itu. Tanpa harus ngecas, dia ngecasnya di rumah. Artinya yang kedua, kalau kita nggak bisa masuk ke wilayah yang tadi pertambangan, ya masuk wilayah otomotif dan surroundingnya dan ya, sekitarnya lah. Baik mobil maupun pesawat. Orang kalau kerja di pabrik pesawat tuh Boeing misalnya, wah itu luar biasa itu. Dulu kayak di kita itu ada Bapak pesawat Indonesia itu, Profesor B.J. Habibie ya, itu ahli pesawat Indonesia, hebat beliau. Ya kira-kira seperti itulah. Wah ternyata masuk situ susah katanya, mesti jadi orang teknis. Ya ada lagi nggak? Ada. Kita lanjutkan ayatnya. Wal an'am. Apa wal an'am? Adalah peternakan. Tuh. Kalau mau sukses berbisnis, bisnisnya peternakan, jual sapi, jual kambing, dan sebagainya, jual ayam, coba, kan? Daging sapi termahal itu sekarang di mana? Ada yang tahu nggak? Hah? Jepang ya, benar Pak Yul, suka ngikutin Google Food kayaknya. Daging sapi itu termahal itu namanya Wagyu. Wagyu E5. Nah, tipenya tuh ada Wagyu E5 namanya. Itu seirisnya itu harganya bisa 2 juta per iris. $200. Ada yang sampai $1.000, 10 juta, 15 juta ada per iris. Tergantung marbelingnya, namanya marbling. Marbling itu jadi daging kalau diiris itu ada kayak urat-uratnya warna putih. Itu namanya marbling. Itu semakin marblingnya cantik gitu, jadi itu kan isinya lemak sebetulnya. Lemaknya itu bentuknya kayak urat-urat gitu di dalam daging. Itu berasal dari sapi Wagyu namanya. Wah itu mahal minta ampun seiris. Itu di Jepang, sapinya juga diternakan secara khusus. Jadi nggak bisa sapi sembarang sapi ya. Kalau seiris aja bisa harganya 5 juta, 10 juta gitu. Gimana satu sapi gitu kan. Artinya adalah ya gitu. Kalau kita mau sukses, punya harta yang banyak, nah berternaklah di bidang itu peternakan. Tadi contohnya sapi misalnya, itu kan nggak terlalu sulit ya. Kalau misalnya sapi yang standar ya oke
oke lah, masih lumayan. Tapi kalau kita lihat yang namanya orang beternak sapi, beternak kambing ya, tentu ya kita ngelihat minimalnya taraf hidupnya ya lebih dari cukup. Bahkan walaupun sampai dengan usia pensiun yang nggak ada, namanya pengusaha kan nggak ada pensiunnya kan, udah tua mau usia berapa juga kalau makin banyak sapinya, makin banyak kambingnya, makin kaya kan gitu intinya. Bahkan yang namanya sahabat Nabi dulu namanya Abdurrahman bin Auf, itu orang yang terkaya di Madinah, di Mekah juga. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tentu orang hijrah kan ya bawa sedapatnya lah, seadanya, semuanya koper istilahnya kalau kita kan, nggak bisa bawa banyak-banyak. Padahal dia orang paling kaya di Mekah waktu itu. Ya ditinggalkan semua, tanya rumahnya, apa duitnya, apa semua, tinggalkan semua, perhiasan apa. Ya, pokoknya dia datang ikut hijrah dengan apa yang secukupnya lah, baju nempel di badan sama baju ganti secukupnya, kembali tinggalkan di Mekah. Sampai di Madinah beliau dipertemukan dengan kaum Ansor ya, karena Nabi tahu ini orang kaya. Kalau orang kaya kan gaya hidupnya beda, cara berpikirnya beda dengan orang biasa. Jadi Nabi memperkenalkan Abdurrahman bin Auf bukan dengan orang biasa, karena nggak akan nyambung. Jadi Nabi itu tahu, dia tahu orang ini harus ditemuin sama ini nih, dipersaudarakan. Nah dulu waktu itu kan namanya ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor, dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang kaya juga di Madinah, orang yang paling kaya di Madinah. Pertemukan. Kata orang kaya di Madinah, namanya kaum Ansor, dia juga orang yang hebat, orang beriman. Dia bilang gini, ya Rasulullah, kalau engkau sudah mempersaudarakan aku dengan Abdurrahman bin Auf, maka setengah dari hartaku aku berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kata orang kaya Madinah itu, orang terkaya itu. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak usah, terima kasih, jazakumullah. Aku hanya perlu kamu menunjukkan di mana pasar. Tuh. Nggak perlu, aku nggak usah minta, walaupun aku nggak punya apa-apa di sini, udah nggak usah. Kamu tunjukin aja pasar di mana letaknya. Udah. Begitu dia tahu, oh di sana pasarnya, oke, saya ke pasar. Dia memang seorang ahli ekonomi, ahli marketing dan sebagainya. Jadi di pasar dia tahu, oh di pasar ini orang jualannya begini-begini, prosesnya, supply chain-nya seperti ini. Dia lihat ada kambing, oh kambing belinya di mana nih? Simple gitu. Oh kambing belinya di si Anu, oh, berapa harganya? Oh sekian, langsung dihitung sama dia. Udah. Dari situ dia ikut ngebantuin awalnya distribusi kambing. Nggak punya modal, orang nggak punya duit apa-apa. Berarti orang terkaya di Mekah itu. Awalnya bantuin distribusi kambing. Jadi kambing dari si orang yang punya kambing mau dikirim ke pasar, kan pasti butuh orang tuh buat ngirim. Dia tuh bantuin tuh. Pak, saya bantuin ngirim kambing, boleh nggak? Boleh, berapa dibayarnya? Sekian. Oh ya, ada mau. Udah, bantuin dia. Dia kambing dari pengusaha kambing, dari peternak, dikirim ke pasar. Salah satu orang ya yang bantuin adalah Abdurrahman bin Auf itu. Bantuin. Terus setelah beberapa bulan dia dapat duit tuh dari hasil gajinya itu. Dibeliin kambing sama dia. Gaji itu dibeliin kambing 2 ekor, jantan dan betina. Sama ya peternaknya itu, gue beli kambing deh, beli, itu boleh. Dia punya duit kan. Dari 2 ekor kambing itu, dalam beberapa bulan yang akan datang, dia udah jadi orang ketiga terkaya di Madinah. Gimana coba? Dalam beberapa bulan. Setelah beberapa tahun, 2-3 tahun, nggak lama tahunnya juga 2-3 tahun, dia jadi orang terkaya di Madinah nomor 1. Cuman gara-gara kambing tuh. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sudah mengajarkan semua, tinggal kitanya mau nggak. Kita
aja. Menggunakan cara-cara isyarat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya juga ada dari para sahabat, karena sahabat Nabi itu seperti Abdurrahman bin Auf, ya bukan orang yang biasa, dia orang yang super kaya. Ini ada orang yang kaya biasa, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang kaya tapi kaya biasa lah, ya kaya banget. Yang kedua yang kaya banget itu namanya Utsman bin Affan. Yang super kaya ya Abdurrahman bin Auf ini. Sampai-sampai kata Nabi, Abdurrahman bin Auf ini orang yang dari sahabatku yang terakhir masuk surga. Ya risikonya itu. Kenapa terakhir masuk surga? Karena hartanya banyak. Sementara harta itu hisabnya kan lama. Dari mana harta itu didapat dan kemana kan dibelanjakan. Hisabnya lama dia. Dari mana asalnya, kemana dikeluarkan. Input sama outputnya dihitung, dihisab sama malaikat. Beda sama yang lain. Makanya lama hisabnya. Sahabat yang lain mau udah masuk surga, Abdurrahman bin Auf masih ketahan di hisab. Lama. Itu risikonya. Kalau mau kaya, siap-siap hisabnya lama. Tinggal pilih tuh. Apalagi super kaya gitu. Kalau jadi orang biasa enak. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya hisabnya sedikit karena dia kategorinya orang miskin. Kalau mau jadi orang miskin ya jadilah orang miskin yang kayak Sayyidina Ali ya, nggak miskin banget sih, cukuplah kehidupannya cukup istilahnya. Cukup. Waktu ngelamar putrinya Nabi aja, ya kan, Siti siapa? Masih ingat istrinya Sayyidina Ali siapa? Fatimah ya. Fatimah itu putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari istri yang mana? Fatimah? Ingat gak? Jadi Fatimah itu adalah putrinya dari Khadijah. Fatimah putrinya Khadijah yang dinikahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu menikah dengan Fatimah, Sayyidina Ali itu mas kawinnya adalah yang buat perang itu baju perang tapi yang terbuat dari besi. Saking dia itu nggak punya mas kawin, yang dia punya cuma itu aja. Ya udah terima zirah namanya tameng atau apa gitulah, saya juga lupa. Intinya kalau contoh sahabat yang hidupnya biasa-biasa aja, ya Sayyidina Ali. Ada contoh sahabat yang hidupnya menengah, itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Contoh sahabat yang kaya raya adalah Utsman bin Affan. Contoh sahabat yang super kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Ada semua di dalam sahabat Nabi itu, macam-macam contoh sahabat. Dan itu beda-beda orangnya. Itu ada contoh sahabat yang ahli hadis, Abu Hurairah, ahli hadis. Macam-macam contohnya. Ada contoh sahabat yang tukang mabok. Ada, sahabat Nabi tukang mabok. Namanya Nu'man. Apa? Nu'man ya. Mabok. Kalau ketemu Nabi, wah bu minuman mulutmu. Umar, cambuk nih. Cambuk sama Nabi, cambuk orang dia mabok kan nggak boleh. Nabi Islam, cambuk habis cambuk, besoknya mabok lagi ketemu Nabi lagi gitu. Dia masuk surga. Kenapa? Karena kata Nabi orang ini walaupun dia melanggar tukang mabok, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya, begitu kata Nabi. Tuh. Jadi macam-macam sahabat Nabi itu yang bisa kita jadikan contoh. Oke ya, jadi setelah tadi Al-An'am di bidang peternakan dan Wal-Harth terakhir adalah di bidang sawah dan ladang pertanian. Bisa. Kalau kita lihat orang-orang yang punya sawah yang luas kan, berhektar-hektar, pasti orang kaya itu. Kita lihat di Cianjur, di Kerawang,
macam-macam sawah. Ada juga yang nanam duren di Payul katanya mau nanam duren minta. Ya, kalau kita punya kebun duren aja, ya kan, dengan berapa pohon, mahal itu harganya kan gitu. Kebun duren, masa duren deh, bawang aja. Kalau kita lihat ke Brebes itu, tani bawang kaya itu. Jadi sebenarnya ada cara, isyarat bukan perintah dalam Al-Quran, tapi isyarat kalau mau punya al-qanatiril muqantharah, punya harta yang bertumpuk-tumpuk, ya bidang-bidang inilah yang kita geluti. Kira-kira seperti itu. Kalau di bidang di luar itu apa? Ya bisa juga, tapi umumnya ya biasa-biasa aja. Maksudnya enggak sampai punya harta yang bertumpuk-tumpuk, gitu kan. Yang artinya hartanya itu nggak habis kita makan, udah sampai anak, udah sampai cucu, udah kita hitung gitu. Itu namanya harta yang bertumpuk-tumpuk. Kalau kita kan ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali mikirnya. Kalau kayak saya kan cuma sebulan sekali mikirnya. Bulan depan gajian lagi nunggu. Kalau nggak gajian, udahlah selesai. Nah kalau yang punya al-qanatiril muqantharah, dia mau mikirnya bukan sebulan, mikirnya 3 tahun yang akan datang. Kalau 3 tahun lagi nggak panen misalnya, habislah gua gitu. Itu panjang waktunya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita kembali ke Al-Baqarah lagi tadi ayat nas kita sudah belajar. Wahai seluruh manusia, kulu, carilah makanan di bumi ini yang halal dan baik. Nah, kita loncat ke 172 Al-Baqarah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini perintah kepada orang-orang yang beriman, khusus orang beriman. Kalau tadi seluruh manusia ya, kulu, makanlah atau carilah makan, sama itu. Min thayyibati, dari yang baik-baik aja. Kata halalnya hilang di sini. Kalau yang tadi ayuhan nas, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau di sini nggak ada halal, kata halalnya, adanya kata thayyibatnya aja yang baik-baik, tapi dijamakkan min thayyibat. Kenapa kata halalnya hilang? Karena orang beriman pasti nyari hartanya dengan cara yang halal. Itu makna tersiratnya. Kalau ada orang beriman, mengaku beriman, tapi nyari harta dengan cara yang tidak halal, nah itu diragukan keimanannya. Makanya kata halal di sini dihilangkan di dalam ayat 172. Hanya ada kata thayyibat, yang baik-baik aja, jangan yang nggak baik. Karena yang halal udah pasti, karena tidak semua yang halal itu baik. Dan tidak semua yang baik itu halal. Kira-kira seperti itu ya. Ma razaqnakum, apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukur kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang menyembah kepadanya, yang beribadah kepadanya. Jadi khusus untuk orang-orang yang beriman. Jangan lupa mencari hartanya atau makannya adalah dari yang baik-baik, yang halal udah pasti, nggak perlu ditanyakan. Dan setelah itu jangan lupa untuk bersyukur. Tuh, perintahnya seperti itu. Karena bisa jadi ada orang yang beriman, dia dapetin harta, jadi orang kaya, tapi akhirnya apa? Tidak bersyukur, lupa daratan, lupa lautan. Bayar zakat, ogah, sedekah nggak mau, kan? Kurban nggak mau, karena itu semua ibadah harta. Naik haji juga nggak mau, katanya belum ada panggilan. Belum ada panggilan dari mana? Padahal udah wajib, kalau udah manis tato'a, sudah punya kecukupan, sudah punya kemampuan, wajib berangkat haji. Kalau nggak berangkat haji juga nggak mau, Rasulullah mengancam kalau dia mati
tinggal pilih matinya mau jadi sebagai Nasrani atau sebagai Yahudi. Tinggal pilih. Orang yang punya kemampuan harta tapi juga nggak mau berangkat juga, itu dia. Makanya harus, itu adalah makna dari washkuru lillah, dari makna dari bersyukur. Baik jamaah semua, masih ada waktu sedikit. Jadi Islam itu punya dua dimensi, sebagaimana kita tahu ya, dimensi yang namanya hablum minallah, hubungan kepada Allah, tapi juga ada dimensi namanya hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Jadi tidak hanya Quran itu mengajarkan untuk bagaimana cara beribadah, gimana cara ini untuk mencapai surga dan sebagainya, enggak, tapi juga ada aspek hablum minan nas yang juga tidak kalah penting. Jangan pernah kita merasa bahwa kita udah, kalau hablum minallah, kita rajin ke masjid, kita sholat rajin, puasa rajin, semua ibadah kepada Allah sudah kita laksanakan, tapi ada tetangga kita yang kelaparan dan kita nggak peduli, kira-kira masuk surga nggak? Enggak. Ya. Itu adalah aspek hablum minan nas yang mungkin banyak kita lupakan, karena kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tanya diri kita, sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain? Nah itu, jangan sampai kita hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya tidak baik. Karena kata Nabi, balik kembali lagi, ada orang yang namanya orang muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Tanya sama sahabat, bangkrut itu apa? Kata sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang kalau bisnis jualan, ya kan, untungnya kagak, modalnya habis, itu namanya bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksud. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya tidak baik. Dia kepada Allah ibadahnya rajin, dia tahajud nggak pernah tinggal, masjid nggak pernah tinggal, ya kan? Tapi dia seringkali menyakiti orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Kata Rasulullah, dia akan jadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita menghina orang lain, menjelekkan orang lain, maka transfer pahala kita ke orang tersebut. Coba, kita capek-capek ibadah, ngumpulin pahala, rajin ibadah, tapi kita suka ngejelekin orang lain. Maka ibadah kita yang kita kumpulin, pahala yang capek-capek kita kumpulin, ini kasih ke orang yang kita hina di akhirat nanti itu. Tuh bayangin, kita misalnya suka menghina si A, suka menghina si B, banyak orang kita hina, kita ngomongin di belakang, si anu gitu. Nah, gitu. Transfer tuh pahala yang di akhirat. Kalau pahala kita habis, gimana caranya? Wah, nggak ada pahala. Dosanya dari orang yang kita hina ini ditransfer ke orang yang menghina. Jadi numpuk dosanya itu nanti di orang yang suka menghina ini. Gimana coba? Padahal dia ahli ibadah di dunia. Nggak ada, jangan lupa ada aspek hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungannya dengan tadi, orang kalau misalnya tadi kebanyakan orang yang lagi kerja di tempat kerja dan sebagainya, lagi bisnis, itu kan sikut-sikutan, saingan dan sebagainya. Nah itu saingan boleh, tapi harus menggunakan cara-cara yang baik, berakhlak dan sebagainya. Jangan sampai gara-gara saingan nanti jelek-jelekin yang ono, itu sering nggak kayak gitu. Ya, sampai gara-gara pengen naik jabatan, sikut-sikutan, bikin ini, bikin itu, bikin isu dan sebagainya, memfitnah, menghina, menjatuhkan, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, kan begitu. Dalam konteks kerja. Dalam konteks lainnya, kalau saya lihat orang yang pahalanya paling banyak di Indonesia ini kira-kira siapa? Tahu nggak? Dapat transfer pahala paling banyak. Ya presiden kita itu paling banyak itu, Pak Jokowi. Karena diomongin orang mulu tiap hari.
Setiap kali ada orang yang jelekin Pak Jokowi, ya dapat dia pahala. Nanti di akhirat ditagih semua itu, makanya hati-hati. Jangan suka menjelekan. Kalau mengkritik boleh, tapi kalau udah menjelekan pribadinya, misalnya, wah, misalnya gitu, itu harus dihindari. Karena itu termasuk kategori tadi itu. Mengkritik yang dikritik adalah kebijakannya, pemerintah kebijakannya begini-begini salah, dan sebagainya. Kayak sekarang nih, lagi rame data PDN ya, Pusat Data Nasional dibobol hacker. Habis itu. Bayangkan, itu ada data KTP, data paspor, data laporan keuangan, data PNS, semua dibobol hacker, ransomware, kayak Irfan dulu, ransomware. Irfan, wih, tidur ya. Bukan cuma Irfan doang, dulu pernah kena ransomware, sekarang tuh PDN Pusat Data Nasional. Data abrak-abrak seluruh orang Indonesia, penduduk Indonesia, datanya di situ kena ransomware. Kayak Irfan dulu persis kayak gitu. Jadi data semuanya itu di-encrypt, jadi udah nggak bisa kebaca lagi. Makanya dalam beberapa hari ini orang mau keluar negeri susah. Waktu scan paspor nggak kedetek pasportnya, orang datanya nggak ada, dianggap ilegal. Orang mana? Nggak ada datanya. Bayangin, coba bagaimana? Waktu orang masukin nomor KTP, nggak dikenalin nomor KTP-nya itu, gimana? Karena datanya nggak ada. Datanya nggak dihapus sama hacker itu, tapi di-encrypt. Di-encrypt itu diacak datanya. Kunci untuk membuka data acak ini cuman dia doang yang tahu. Dia minta bayaran 131 miliar. Yo, gimana coba tuh? Bingung kan? Yang jadi masalah adalah kenapa nggak punya tangkap bagaimana, orangnya nggak tahu di mana. Mana tangkap orangnya di luar negeri, udah itu nggak tahu lagi online, orang hack, namanya juga hacker, bobol data. Kayak Irfan dulu tuh, gimana mau nangkap orangnya ya? Orang juga nggak tahu. Irfan dulu tuh pucet dia, data satu laptop, bukan nggak hilang, datanya ada tapi nggak bisa dibuka semua. Ada file gambar, file dokumen, Excel, dikliknya nggak bisa dibuka. Isinya data acak semua, kelihatan jadi data acak, nggak berbentuk. Untuk mengembalikan itu ke format aslinya, mesti bayar. Dulu minta berapa? Oh, 5 juta. Tuh. Karena data pribadi di salah satu laptop ini, bayangin data nasional seluruh Indonesia. Dia minta 131 miliar. Gimana coba itu orang? Nah, ini adalah akibat apa? Akibat tadi tidak halalan, baik si hackernya maupun si orang pengelolanya. Ini pasti ada yang bermasalah di dalam, sehingga data segede gitu milik pemerintah tidak dipelihara dengan baik. Nah, mungkin di dalamnya banyak permainan, banyak kecurangan, banyak ketidakdisiplinan. Ini akibat dari tidak halalan, tidak halal. Cara mengerjakannya tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan peraturan, sehingga dengan mudahnya data sepenting itu bisa dibobol oleh maling. Ibaratnya kita punya rumah nih, di rumah ya kan, itu pintu kadang dikunci, kadang kagak. Gitu. Campur barang haram pula. Jadi si Eka tinggal nunggu kesempatan aja nih, si malingnya begitu kesempatan, wah lagi lengah nih Pak Yur, lagi ngantuk gitu kan, sikat sama dia, ya kan. Nah, begitu Pak Yur ngantuk gini, duit hilang gitu kan. Itu yang penting, punya backup data. Jangan lupa tuh. Nggak tahu tuh Irfan tuh udah punya backup apa belum tuh. Nah, makanya. Nah, gitu kira-kira ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Azul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ayat ke-168 ya. Iya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan begitu kayak gitu kan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Sungguhnya setan itu sungguh Musuh yang nyata. musuh yang nyata. Ya. Nah, sebelum kita ke ini, ada hari Jumat lalu kita bahas. Oke, nyambung nih, nyambung. Ya, ayat ke surat ke-7 ayat ke-19. Ya. Di situ diartikan artinya saya bacakan dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah, ini tentang makan juga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim. Ya, oke. Ini yang kesimpulan waktu itu saya sampaikan, kenapa kalau nenek moyang kita Adam dan Hawa saya katakan zalim. Ini karena Allah yang nyatakan. Ya. Dari generasi wah nenek moyang kita betul. Iya. Iya, betul. Dunia, gitu kan? Bukan, itu beda hal, itu beda hal. Adam melangkah itu zalim. Tapi Adam dilempar ke dunia bukan karena kezalimannya. Itu dua hal yang berbeda, jangan disambungin. Ya, ini Allah yang nyatakan gitu kan, jangan kau dekati. Bahkan mereka sampai memakan, ya kan? Betul, itu zalim, itu oke. Ya, itu oke. Dalam apa ini? Allah tidak mengingatkan kalau di ayat 68 tadi, Allah mengingatkan wahai manusia makan yang halal dan baik, gitu kan? Ya. Halal dan baik, Pak. Tapi jangan kau diingatkan, jangan kau ikutan kata setan. Ya. Nah, Adam dan Hawa di ayat ayat ke-19 Allah tidak menyatakan Adam dan menempatkan Adam dan istri yang di surga, makan apa yang kamu sukai, tapi jangan kamu dekati pohon ini, karena kalau dekati kalau sampai memakannya kamu terlalu dolim. Tapi di situ Allah juga jangan ikuti kata setan ya. Allah tidak mengingatkan ya. Padahal di situ setan masih berperang kan di surga itu. Setan lah menggoda Hawa supaya ayo kalian makan aja, kalau kalian dilarang Allah makan supaya kamu tidak jadi malaikat, supaya kamu tidak kekal di surga gitu kan. Padahal di situ Allah sudah menyatakan makan apa yang kalian sukai kecuali yang pohon ini, karena kalau sekali kalau setan tapi tidak diingatkan jangan Allah yang mengingatkan Adam dan Hawa jangan ya ikutilah setan ya, tidak begitu kan. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu kita sudah diingatkan ya manusia makan yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah setan. Dan Allah sudah menentukan makanan-makanan yang haram, ya kan, unsurnya apa zatnya itu apa babi gitu kan, darah dan bangkai babi. Termasuk juga makanan halal itu berdasarkan bukan zatnya ya, tapi prosesnya. Apa untuk mendapatkannya? Prosesnya. Seperti ayam termasuk haram kan gitu kan. Kalau yang kita sembelih itu ayam tetangga, begitu kan? Dia halal nih ayam. Ya, tapi kalau ayam tetangga itu tangkap dari tetangga kita sembelih, nah itu ayamnya halal, tapi prosesnya gitu. Nah itu sama apa? Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa tambahan ya? Oh tambahan. Kira yang bertanya. Saya menunggu tanya. Oke. Manusia itu makanan yang halal dan baik. Tapi jangan ikuti langkah setan. Iya, oke. Yang kita tadi, jangan kau dekati pohon ini. Nah, kalau kau dekati, apalagi sampai memakannya, kalian orang yang dolim, tapi kan gitu. Oke. Nggak ada tuh ya tambahan. Berhubungan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu sudah mempersilahkan kita mencari harta sekarang. Iya. Kadang-kadang nasib itu punya lain, Pak. Apakah memang Allah sudah nggak tahu jalan hidup kita bahwa ini kamu nggak boleh begini, kamu harusnya ini aja. Gitu. Kan kadang kita nggak tahu kemana jalan arah hidup kita gitu kan. Terus bagaimana kita udah berusaha sini nggak kasih dulu, kayaknya nasib itu berbeda ya Pak. Kemana harus kita apa
Nurul terus, tapi nggak dulu kalau Ya, baik. Masalah takdir itu masalah yang gaib ya. Kita nggak tahu takdir kita jadi apa. Tapi yang pasti adalah apapun yang kita alami saat ini sampai dengan sekarang itu adalah yang terbaik, ya kan? Bagi kita yang terbaik. Karena bisa jadi ada orang yang diberikan waktu dia hidupnya biasa-biasa aja, dia mau ke masjid. Nah, itu yang terbaik, dia masuk terbaik tuh gitu. Tapi begitu dia jadi orang kaya, langsung beda tuh gaya hidupnya gitu loh. Yang biasanya ke masjid sekarang biasa dugem. Yang biasanya tadi baca Al-Quran, ya kan, jadi bacaannya beda dan sebagainya gitu. Jadi yang dimaksud dengan yang terbaik adalah bukan cuma untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Yang tahu yang terbaik untuk akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita memang merasa, wah, gua kok udah berusaha, udah begini, kok nggak sukses-sukses juga lah, itu kan perasaan kita aja nggak sukses. Ada orang yang maksa pengen sukses di dunia, tapi ada contohnya, sahabat Nabi namanya Tha'labah. Ya Rasulullah, udah nggak kuat nih, hidup gua kok gini-gini mulu, miskin aja. Pengen jadi orang kaya, doain dong. Awalnya Nabi nggak mau, ngapain sih kamu? Udah hidup kamu kayak gini ya, udah cukup ini. Yang penting kamu masih rajin ibadah segala macam. Apa sih yang kamu cari? Tenang. Ya aku kan susah nih, mau ke masjid aja sarung mesti gantian sama bini. Tuh. Saat suaminya ke masjid sholat, bininya nungguin suaminya pulang dari masjid. Kenapa? Karena nggak punya kain lagi buat ibadah, saking nggak adanya tuh orang. Akhirnya setelah dia maksa, berkali-kali datang ke Nabi, berkali-kali pula ditolak. Akhirnya Nabi ya udah deh, tapi janji ya, kalau udah jadi kaya tetap ke masjid, kata Nabi. Iya Rasul, janji pokoknya. Kok aku udah jadi kaya, udahlah aku gak usah mikirin lain-lain deh, aku fokus ibadah aja. Oh, bener ya Nabi itu. Itu maksa, ada yang maksa. Kasih kambing, balik lagi tuh kambing kuncinya, kasih kambing sepasang sama Nabi. Ya Allah, jadikanlah kambing ini berkah dan sebagainya. Jadikanlah ini orang yang kaya. Ya namanya doanya Nabi, cespleng. Dalam waktu nggak lama itu kambing dari 2 jadi 100, jadi ratusan, banyak jadi ribuan. Nah, semakin banyak kambing, semakin ribet dia, ya, mengelolanya. Hari yang tadinya 5 waktu ke masjid berkurang jadi 2 waktu. Mana nih Tha'labah? Sibuk ya Rasulullah, lagi ngangon kambing sono. Tuh. Jadi kita harus yakini adalah apa yang kita alami sekarang adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kita jadi orang kaya kayak Tha'labah, jangan. Kalau mau jadi orang kaya kayak Abdurrahman bin Auf atau kayak Utsman bin Affan. Masalahnya mampu nggak kita punya kayak gitu? Abdurrahman bin Auf itu setiap dia dapat untung gede misalnya kan, wah dapat cuan gede nih, itu dikumpulin semua orang Madinah. Orang Madinah, siapa yang punya utang di sini? Wacung, oh utangmu kayak aku bebasin semua. Kamu utang sama siapa nih? Bayarin, itu. Habis siapa yang punya utang? Siapa yang susah makan? Namanya, saya ini kasih semua. Siapa yang belum kerja? Wah, dibikin ke lapangan kerja sama dia. Nih, kamu kerja gini. Nih saya kasih modal. Oh bisnis ini itu. Utsman bin Affan apalagi sama itu. Abu Bakar bin As-Siddiq mau perang nih Rasulullah pengumuman nih. Hai para sahabatku, bentar lagi kita akan melaksanakan perang dengan orang musyrik Mekah. Siapa yang mau berinfak untuk membeli peralatan perang? Membeli kan butuh kuda, butuh tombak, butuh perisai, akan butuh makanan dan sebagainya yang akan dibawa untuk berperang, pakaian-pakaian segala macam. Saya Rasulullah, yang pertama ngacung siapa? Abu Bakar. Kamu mau nyumbang berapa? Seluruh hartaku aku sumbangkan, termasuk rumah dan isi-isinya. Saya mau tinggal di mana? Katanya. Biar aja tinggal gampang. Itu
Tuh. Jadi dia punya harta kaya tapi nggak di dalam hati. Sementara Umar masih kalah dia Umar. Saya sumbangkan setengah ya Rasulullah. Gak berani dia semuanya. Ya nggak apa-apa diterima juga sama Nabi. Nah, Khadijah mah waktu di Mekah, di Madinah udah nggak ada Khadijah. Gitu. Ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggal buat keluargamu? Ya. Cukup Allah dan Rasul. Cukup Allah dan Rasulnya aja. Tuh. Umar separuhnya. Umar soalnya beda gitu, bedanya di situ. Jadi artinya apa? Kenapa misalnya nih? Kenapa sih saya misalnya kok nggak jadi kayak Bill Gates gitu kan, orang terkaya di dunia dengan harta 1.500 triliun. Kenapa? Oh, mungkin kalau saya kayak gitu belangsak hidupnya, nggak akan jadi DKM di masjid, nggak akan ngasih kajian, nggak akan jadi imam. Mungkin kerjaan saya nanti dugem, ya kan, mabok-mabokan mungkin ya, nggak tahu juga. Karena intinya adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Inilah yang terbaik bagi kita, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Itu karena hanya Allah yang tahu masa depan kita kan seperti apa. Kira-kira gitu ya. Jangan sampai kita punya pikiran menyalahkan Allah. Oh, takdir gua kok gini-gini aja, enggak lah. Tapi tetap kita harus berusaha, nggak boleh enggak. Ya kan? Karena tadi contoh tadi sahabat tadi Abdurrahman bin Auf, ya kalau dia diem aja ya udah deh, dapat setengah harta kekayaan orang ini udah cukup deh, gua bermewah-mewahan. Ya dia nggak akan jadi yang paling kaya di Madinah. Gitu. Karena dia bergantung pada orang lain. Jadi begitu di mana pasar, kuncinya itu. Kita masuk ke dalam siklus perekonomian, masuk ke dalam apa namanya istilah modernnya itu supply chain. Nah, supply chain kan namanya distribusi barang segala macam, jasa itu kan ada ini ya semua. Kita masuk di situ dulu dari kecil dulu, terus itu gede, jadi itu. Baik, mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita lanjutkan sambil ngopi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.